Perkenalkan, saya Syirah Melati Dewi dari kelas 2A D3 Keperawatan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video evaluasi mengenai alat gerak. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian nanti juga saya akan melakukan video evaluasi mengenai perawatan luka dengan dosen mata kuliah KMD2 yaitu Bapak Hartono. Selamat menyaksikan. Oke, baik, untuk yang penggunaan pertama ini saya akan menggunakan tongkat. Nah, jadi gimana sih cara kita menggunakan tongkat? Untuk yang pertama, teman-teman pastikan untuk pegangannya ini harus enak atau empuk, begitu ya, jangan yang keras ataupun yang membuat tangan itu sakit, karena ini akan menjadi sebuah tumpuan buat teman-teman. Nah, habis itu untuk yang selanjutnya jangan lupa juga teman-teman untuk mengukur dari ketinggian tongkat ini sendiri. Nah, kalau dilihat tangan saya terlalu lurus dan ini terlalu pendek. Untuk ukuran yang tepat itu tangan saya sedikit fleksi, kemudian ada di pinggang saya. Untuk yang pertama, karena kita sudah mengukur ketinggiannya, kita ubah untuk ketinggian dari tongkat tersebut. Dipencet, kemudian kita arahkan sesuai dengan ketinggian atau yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kemudian kita ukur lagi, kita pastikan. Nah, bisa dilihat perbedaan pada saat tadi dan sekarang bisa dilihat tangan saya tidak terlalu lurus seperti tadi. Seperti ini. Nah, kemudian pada kasus yang akan saya contohkan ini, kaki yang sakit adalah kaki yang kanan atau yang lemah itu pada yang kanan. Nah, untuk posisi-posisinya itu, yang pertama, letakkan tongkat pada bagian yang lemah, yaitu di sisi kanan. Kemudian, untuk selanjutnya, tangan yang kiri itu untuk membantu menopang dengan memegang lutut bagian kiri. Contohnya seperti ini, begini, dan badan agak dicondongkan ke depan untuk membantu saat berdiri. Kalau dari samping seperti ini. Kemudian, bagaimana cara untuk berjalannya? Tadi, yang kanan yang sakit atau yang lemah, pegang lutut begini, kemudian kita letakkan ke yang kuat atau sebelah kiri. Kemudian untuk langkahnya diawali dari tongkat, kemudian yang sakit berjalan. Tidak perlu jauh-jauh dari tubuh. Kemudian bagaimana kalau kita mau belok atau kembali ke posisi awal? Diawali dengan 3 titik. Jadi maju, kemudian miringkan, kemudian baru hadap ke belakang. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau duduk sama, masih menggunakan 3 titik. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Sesuaikan dengan jarak antara tubuh dan juga kursi. Jika dilihat ini jarak tubuh saya dan juga kursi itu masih terlalu jauh, kemudian sesuaikan saja. Berarti didekatkan sampai kursi. Jika kita mau duduk, pindahkan ke sisi yang lemah kembali. Jangan lupa untuk memegang lutut karena untuk membantu keseimbangan. Kemudian duduk. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan memperagakan bagaimana sih cara kita menggunakan walker. Nah, untuk walkernya sendiri itu biasanya kan digunakan pada orang yang lansia, dan walker ini lebih diprioritaskan atau disarankan untuk lansia, tidak untuk menggunakan menggunakan krep. Nah, itu tidak disarankan. Nah, sama seperti tongkat, untuk walker sendiri yang perlu kita perhatikan pertama untuk pegangannya. Nah, di sini ini berbahan dasar spons, jadi karena nanti akan digunakan sebagai pegangan, maka perlu untuk dan bahannya itu enak, nyaman, agar tidak sakit saat tumpuan. Dan yang tidak kalah penting, kita melihat untuk alasnya. Alasnya ini diusahakan tidak licin, karena untuk meminimalisir terjadinya tergelincir seperti itu. Nah, kemudian untuk step yang selanjutnya kita sama seperti alat bantu yang lain, kita ukur. Untuk walkernya sendiri ini juga itu kurang lebih untuk posisinya di bawah pinggang seperti ini. Nah, kalau dari samping kita bisa lihat kalau walker dengan pegangan seperti ini, tidak terlalu naik ataupun terlalu
ke bawah. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu ada di bawah ini. Jadi sama seperti alat bantu yang lain juga, nanti bisa dipanjang atau pendekkan. Misalkan seperti ini, kemudian diarahkan seperti ini. Kita atur untuk panjangnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti ini. Disesuaikan saja dengan panjang dari pasien. Oke, jika udah, kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan dari walker sendiri. Sama seperti alat tongkat yang lainnya juga, untuk walker ini karena sebagai tumpuan dan berkaki 4 lebih seimbang, sehingga jangan jauh-jauh dari badan. Misalkan seperti ini, itu adalah salah, ataupun terlalu dekat, itu juga salah. Jadi kurang lebih 10 cm dari badan kita. Kemudian tangan memegang ini seperti ini. Dan pada kasus ini, saya akan menggunakan kaki kanan saya itu sebagai yang sakit. Nah, kemudian setelah seperti ini, sama untuk tekniknya, dari duduk ke berdiri, kita sedikit condongkan badan ke depan, kemudian kita berdiri. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melangkahkannya? Untuk yang pertama, walker itu diangkat, tidak perlu jauh-jauh seperti ini, terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Jadi, usahakan sesuai dengan langkah seperti ini. Kemudian diikuti dengan langkah kaki yang sakit, kemudian yang sehat. Biasanya dilakukan atau diterapkan pada orang yang sudah lansia. Nah, terus gimana kalau misalnya kita itu mau berbalik seperti itu? Kita tidak boleh untuk langsung membelokkan seperti ini, tetap menggunakan 3 langkah, yaitu ke depan, arahkan walker ke depan, kemudian diikuti kaki yang sakit, ke samping, dan juga ke arah belakang yang mau kita tuju. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita itu mau duduk? Sama, tetap menggunakan 3 titik, yaitu ke depan dulu, kemudian ke samping, kemudian baru ke depan. Nah, tapi kita juga perlu perhatikan bahwasannya antara kursi dan juga jarak kita tidak boleh terlalu jauh, sehingga kita sesuaikan saja. Nah, jika sudah menyentuh, kita bisa mulai untuk duduk secara perlahan, dekatkan dengan oleh tubuh kurang lebih 10 cm, kemudian kita bisa duduk secara perlahan. Begitu. Oke, untuk alat yang selanjutnya, di sini ada namanya crop. Jadi untuk cropnya sendiri ini biasanya digunakan pada pasien yang mengalami fraktur. Nah, untuk bagaimana cara kita menggunakan? Sama, untuk cropnya sendiri kita harus pastikan yang menjadi pegangan atau tumpuan itu berbahan dasar yang empuk, nyaman, sehingga saat kita gunakan itu tidak melukai atau mencederai tangan, karena kita tahu di bagian ketiak ini banyak syaraf yang melewati ketiak kita. Jadi kalau misalkan kita terlalu bertumpu atau terlalu pas pada ketiak, ini akan mengakibatkan sakit atau nyeri. Nah, kemudian juga kita pastikan untuk bawahannya ini itu tidak licin. Jadi nanti sehingga ketika kita pakai itu dia kuat dan tidak licin seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting, kita harus mengukur tinggi dari perutnya ini sendiri. Misalkan pada kasusnya saya sendiri, kalau dilihat ini terlalu pendek bagi saya, karena jika dilihat teman-teman, ini tangan saya terlalu lurus seperti ini. Ini adalah bagian salah. Kemudian bagaimana untuk yang benar? Nah, untuk pengaturannya sendiri ada pada bagian lubang-lubang di bawah ini. Jadi teman-teman bisa untuk memencetnya, ditekan pada dua-duanya, kemudian diturunkan. Semakin tinggi, semakin ke bawah akan semakin tinggi. Kemudian untuk pengukurannya bagaimana? Untuk kriterianya, yang pertama, jarak antara ketiak dengan cropnya ini kurang lebih 3 jari seperti ini, atau sampai 5 jari. Saya akan gunakan 3 jari di bawah ketiak saya seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa lihat untuk perbedaan tadi, tangan saya terlalu seperti ini, dan sekarang saya sedikit fleksi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengatur ke bagian perut satunya. Masih sama dengan menekan ini, kemudian diturunkan sesuai dengan penggunaan dari pasien.
seperti ini kurang lebih jika digunakan. Oke. Kemudian pada kasus ini saya akan menggunakan kaki kanan seolah-olah itu yang mengalami fraktur. Kemudian untuk truknya sendiri itu diposisikan sejajar dengan kaki kita kurang lebih 10 cm, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat ataupun terlalu maju ataupun terlalu ke belakang. Jadi sejajar dengan tubuh kita. Kemudian kita bisa menggunakan pada kruk ini di bagian sisi yang lemah seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan gerakan dari duduk ke berdiri. Nah, itu sedikit agak dicontohkan. Kemudian kita bisa berdiri seperti ini. Nah, jika sudah berdiri seimbang, pindahkan pada sisi samping. Kemudian sebelum kita berjalan, itu kita pastikan untuk sudutnya itu jangan terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Dan jangan tumpuannya itu pada tangan, bukan pada ketiak. Sehingga pada saat berjalan juga tidak terlalu bungkuk ataupun terlalu ke belakang seperti itu. Nah, bagaimana cara berjalannya? Karena kaki kanan yang sakit, kita gerakan terlebih dahulu. Jadi ke depan, diikuti. Yang kaki yang sakit selalu posisikan kepada di depan gitu. Jadi jangan di belakang. Contoh yang salah seperti ini. Ini akan mengganggu jalan dan juga cara jalan yang salah. Untuk kruk selalu ke depan, kemudian kaki tidak sejajar dengan kruk. Ini juga akan mengakibatkan jatuh seperti itu. Kemudian untuk jalan yang benar, posisikan seperti ini. Kemudian kaki yang sakit di depan, arahkan ke depan, gerakkan seperti ini. Kemudian pertanyaan, lalu bagaimana kalau saya itu mau ke belakang atau berbalik arah? Tetap menggunakan 3 cara, tidak bisa langsung ke belakang karena itu akan sangat berbahaya. Gunakan untuk 3 langkah, yaitu ke depan, ke samping, lalu baru bisa ke belakang. Kemudian juga muncul pertanyaan, kemudian bagaimana kalau kita mau kembali dari posisi yang berdiri atau berjalan ke duduk? Sama, menggunakan 3 titik, yaitu kita arahkan dulu. Nah, kurang lebih jika antara space kursi dengan pasien itu sudah dekat, menggunakan 3 titik. Jadi ke depan, ke samping, kemudian ke depan lagi. Kemudian pastikan untuk antara jarak pasien atau pengguna kruk itu dengan kursi sudah dekat. Nah, jika dirasa kurang dekat, sedikit mundur. Jika sudah, kemudian kita posisikan pada bagian yang lemah. Sudah, jika sudah sejajar, perlahan mulai berduduk. Permisi Ibu, selamat pagi. Permisi ya Bu, tak tutup dulu tirainya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Perawat Syari Melati yang berjaga di Bangsal Melati pada pagi hari ini. Jadi tujuan saya ke sini itu akan melakukan terapi kepada Ibu. Ini betul dengan Ibu Resna? Iya. Saya cek gelangnya dulu ya Bu, permisi, boleh disebutkan namanya? Resna. Iya, untuk tanggal lahirnya? Untuk rumahnya? Oh ya baik, udah sesuai dengan gelang identitas Ibu ya Ibu ya. Jadi sama seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan terapi kepada Ibu dengan menggunakan kursi roda karena Ibu mengalami patah tulang ya Bu ya. Oh ya baik kalau begitu. Jadi untuk prosedurnya nanti Ibu saya akan bantu dari berbaring, duduk, kemudian menggunakan serangkaian bagaimana cara menggunakan kursi roda. Nah sebelum melakukan tindakan kurang lebih nanti 7 menit untuk tindakannya. Ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Nggak ada ya Bu ya. Oh ya, sebelumnya saya bantu untuk membuka selimut dulu ya Bu ya, permisi. Ibu bisa duduk, saya bantu. Iya. Sebentar ya Bu ya. Saya siapkan dulu untuk alat-alatnya. Sebelumnya Ibu udah pernah pakai kursi roda belum? Belum pernah ya? Berarti baru kali ini ya? Iya. Oh ya, nanti saya bantu untuk penggunaan kursi roda ini. Mari Bu, saya bantu. Saya diangkat pelan-pelan. Nah,
Nanti ibu bisa pegangan ke pundak saya. Nanti saya akan pegangin ya bu ya. 1, 2, berdiri ya bu. Oke. Pelan-pelan. Iya. Iya. Saya turunkan ya bu untuk kakinya. Kakinya bu pelan-pelan. Iya. Nah untuk latihannya nanti di ruangan yang terpisah tidak apa-apa ya bu ya? Tidak apa-apa. Oke, saya antarkan. Ibu ini sendiri? Iya. Oh ya. Saya antarkan untuk latihan ya bu ya, untuk kursi rodanya. Iya baik, untuk latihannya di sini saja ya bu ya. Baik, saya akan memposisikan terlebih dahulu karena ibu kan tadi bilang kalau misalkan ibu itu baru pertama kali menggunakan kursi roda, betul ya bu ya. Nah saya akan kenalkan, jadi bu ini itu untuk gunanya kalau misalkan ibu mau duduk atau sudah berhenti dan mau berpindah dari kursi roda mau ke kursi atau ke tempat tidur, itu ibu bisa ginikan. Nah, supaya rodanya ini tidak bergerak dan tidak jatuh, gitu ya bu ya. Sama sebaliknya kalau misalkan ibu dari tempat tidur atau kursi terus mau pindah ke kursi roda, ini yang pertama jangan lupa untuk seperti ini, ibu bisa menggerakkan. Iya, betul seperti itu. Kalau dibuka untuk satunya, nah iya betul baik ibu. Nah kemudian bagaimana cara kita menggerakkan gitu ya bu ya? Ibu bisa pegang bagian hitam kali ini, ya kemudian dialirkan ke depan, didorong, iya. Pelan-pelan saja, iya, iya. Cukup ya ibu ya. Kemudian mungkin ibu kalau mau berputar atau mau ke kanan atau ke kiri, kalau misalkan ibu mau ke kanan, yang bagian tangan kanan ini menahan, kemudian yang kaki kiri digerakkan, yang tangan kiri digerakkan, iya. Baik, ya betul lagi ibu, iya, iya. Paham ya ibu ya? Iya. Kemudian sebaliknya kalau misalkan ibu ingin ke arah yang sisi sampingnya boleh dicoba ibu, iya. Belok, tuh, iya. Kemudian mungkin ibu boleh menggerakkan ke belakang, iya. Oke, cukup ibu. Bagaimana ibu? Sudah mengerti ya bu ya cara penggunaannya? Sudah. Oh ya baik, karena ini juga sesuai dengan kontrak waktunya tadi. Kita kembali ke ruangan ibu terlebih dahulu ya. Saya buka dulu, dipastikan dibuka. Ini saya bantu dorong saja. Mungkin esok hari saya akan kembali untuk melatih ya bu ya, supaya ibu terbiasa bagaimana menggunakan kursi roda ini. Nah ibu, kalau misalkan ibu itu mau ke tempat tidur gitu ya bu, jangan terlalu jauh ya bu ya. Jadi diusahakan juga karena ibu kan masih masa pemulihan, juga masih untuk gerakan jalannya kan masih terganggu. Nanti boleh minta tolong keluarganya untuk mendampingi, jangan sendiri dulu ya bu ya. Nah ini dipastikan ini nggak terlalu jauh ya bu ya, mungkin ya setengah meter. Nah kayak gitu, terus ibu bisa ini ya seperti itu ya bu ya. Nah saya akan membantu ibu untuk naik ke bed ibu lagi, tapi sebelumnya saya naikkan dulu ya supaya ibu nanti nggak kesandung gitu ya. Kemudian nanti sama ibu bisa memegangi leher, nanti saya pinggang ibu, saya pegang ya. 1, 2, 3, oke. Pelan-pelan ya bu ya. Saya bantu untuk tidur lagi bu, diangkat. Oke. Saya tutup tirai sebentar ya bu ya. Nah ibu biasanya juga kalau misalkan ibu sudah selesai menggunakan kursi roda, ini bagian bangkunya bisa langsung diangkat seperti ini ya bu, supaya lebih ringkas. Oke baik ibu, karena kontrak waktu juga sudah sesuai 7 menit ya bu ya, tadi kita latihan menggunakan kursi roda. Ibu perasaannya gimana? Boleh disampaikan kepada saya? Lebih bisa gerak sih. Oh iya, jadi lebih paham juga ya bu cara menggunakan kursi roda. Ya untuk latihan pertama tadi saya lihat ibu sangat bagus ya progresnya, ibu langsung bisa mengerti gimana cara penggunaan kursi roda itu sendiri. Nah untuk selanjutnya besok saya akan membantu ibu lagi untuk mengajari. Mungkin kalau misalkan nanti ada keluarga ibu, saya juga akan memberikan edukasi ya bu ya. Oh ya baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saya?
Ya baik Ibu, karena tidak ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saya mohon izin pamit untuk keterangan kembali. Nanti kalau misalkan butuh apa-apa, Ibu bisa menekan bel yang ada di samping bed Ibu ya. Ya, mari Ibu, terima kasih. Iya. Permisi Bapak. Permisi Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Prasya Melati yang berjaga pada pagi hari ini di ruang sal anggrek. Baik Pak, jadi tujuan saya datang kemari karena akan melakukan tindakan medis, yaitu medikasi atau perawatan luka. Sebelumnya saya mohon izin untuk mengecek gelang identitas Bapak. Ya, permisi ya Pak. Untuk namanya boleh disebutkan? Oh iya, betul, untuk Bapak Rianto. Kemudian untuk tanggal lahirnya? Iya, sudah sesuai ya Pak ya. Untuk alamat rumahnya di Solo. Iya, baik. Untuk gelang identitas Bapak juga sudah sesuai. Untuk kontrak waktunya sendiri, saya melakukan tindakan perawatan luka ini kurang lebih 7 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, terima kasih ya Pak untuk kesediaannya. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, baik. Saya mohon izin untuk mempersiapkan alat dan bahan ya Pak. Permisi ya Pak, saya buka untuk bagian yang luka, saya lihat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah mempersiapkan alat dan menggunakan handscoon, jangan lupa untuk memasangkan perlak kepada bawah bagian tangan yang akan dilakukan medikasi atau perawatan luka. Saya angkat ya Pak ya, permisi. Setelah kita meletakkan perlak, kita bisa untuk melakukan persiapan alat dengan mendekatkan bengkok. Kemudian juga kita persiapkan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan ya. Untuk membuka perbannya kita perlukan NaCl ataupun alkohol yang sekiranya untuk memudahkan agar tidak terlalu lengket. Kemudian kita bisa ambil untuk pencet yang non steril. Kemudian kita letakkan ini, ambil satu lagi, kemudian baru letakkan. Kemudian kita ambil kasa untuk membasahinya, bisa menggunakan alkohol juga. Kemudian kita lipat dan kita basahi dan kita peras agar tidak terlalu basah. Permisi ya Pak, saya akan meletakkan ini di muka Bapak agar bisa lebih tercopot. Kita oles-oleskan pada bagian perban. Kemudian jika sudah, kita buang ke tempat sampah, karena untuk bengkoknya ini nanti akan kita lakukan peletakan pada alat-alat yang non steril. Bapak, saya akan membuka untuk perbannya, agak sedikit sakit nih. Ini jika perbannya lebih mudah, itu bisa menggunakan satu pinset saja. Kemudian jika sudah, kita buang untuk perbannya. Nah, kemudian di sini ada perban yang basah, itu juga bisa kita ambil. Nah, udah terlihat seperti ini. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita ganti untuk menggunakan handscoon yang steril. Kita buang, kita gunakan langkah untuk mencuci tangan lagi. Selanjutnya kita menggunakan handscoon yang steril.
Jika sudah menggunakan handscoon steril, kita lihat ada luka apa saja yang terdapat pada pasien. Jadi Bapak, untuk luka Bapak ini mengalami kemerahan ya Pak ya, dan tidak ada jaringan yang mengalami kerusakan atau nekrotik, tapi ada bagian-bagian yang mengalami namanya granulasi. Jadi ini menuju tahap untuk sembuh, sehingga saya akan melakukan untuk pembersihannya. Nah, setelah kita mengamati, kemudian kita bersihkan karena ini luka basah, sehingga kita bisa bersihkan dengan menggunakan kapas kering atau kasa steril yang kering. Dengan menggunakan teknik bisa dari dalam ke tepian, kemudian cukup satu kali, kemudian dibuang, kemudian gunakan yang lainnya. Kita bersihkan sampai nanah kering. Nah, jika nanahnya ini sudah dirasa kering, kemudian kita bisa gunakan, ambil lagi untuk kasa yang kering, ditaruhkan di sisi lengan pasien untuk meletakkan nanti jaringan-jaringan yang akan kita bersihkan. Nah, kita juga bisa gunakan untuk guntingnya sendiri. Baik, selanjutnya kita gunakan untuk menggunting. Yang pertama kita gunakan untuk pinset yang untuk ada seperti ini, itu untuk menjepit jaringan yang mati. Nah, kita bisa jepit dan kita bersihkan. Jangan membuat luka-luka yang baru. Jika sudah, kita bisa letakkan ini bagian kasa. Nah, jika sudah kita bersihkan, maka untuk kasa yang kotor ini kita buang juga dengan melipat bagian luar ke dalam. Jika sudah dirasa untuk jaringan-jaringannya sudah bersih, kita lakukan step yang selanjutnya, yaitu dengan membersihkan atau dengan memberikan cairan NaCl. Pertama, ambil kapas atau kasa steril secukupnya, kemudian baluri, basahi dengan parutan NaCl, dan jangan lupa untuk memeras agar tidak terlalu basah. Yang pertama, jangan lupa untuk digulung, kemudian kita bisa tap-tapkan pada lukanya. Permisi ya Pak, ini agak sedikit sakit. Bisa bagian dalam keluar. Kemudian selanjutnya kita bisa membersihkan atau dengan searah, namanya begini. Kemudian kita buang. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mulai untuk membersihkan atau memulai balutan. Basahi kasa secukupnya, disesuaikan dengan lebar dari luka pasien. Ini siapa? Ini kasa dalam keadaan yang basah. Kemudian kita bisa basahi lagi. Kemudian jangan lupa untuk memerasnya. Ini siapa? Jika pada lapisan yang pertama basah ini sudah tertutupi atau tercover semuanya, kita bisa untuk memberikan kasa yang kering atau kasa steril kering untuk dilapisi di atasnya. Nah, untuk perbandingannya sendiri jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Dapat digunakan untuk 3 lapis. Nah, ini sudah basah, kering, kemudian kita berikan satu lagi lapisan yang kering. Permisi ya Pak ya. Jika sudah, selanjutnya kita akan tutup dengan plester atau HEPA fix pada bagian yang sudah diperban. Permisi ya Pak, saya akan menempelkan ini.
Tertutup semuanya, maka kita bisa membereskan alat-alat. Baik Bapak, untuk perawatan lukanya sudah selesai. Mungkin Bapak bisa disampaikan perasaannya bagaimana? Oh ya, baik, perasaannya jauh lebih baik ya Pak ya. Untuk lukanya juga jadi lebih tidak gatal atau tidak sakit, begitu ya Pak ya. Oh ya, baik. Ini juga sesuai dengan kontrak waktu ya Pak, kurang lebih 7 menit saya lakukan perawatan atau medikasi kepada luka Bapak ini. Jadi ada sedikit edukasi ya Pak yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Untuk perban ini diusahakan atau balutan ini diusahakan ketika memang sudah mulai rembes, ada nanah atau darah, Bapak bisa langsung menghubungi perawat, atau mungkin kalau misalkan Bapak ini nanti di rumah itu bisa memanggil perawat home care seperti itu untuk melakukan perawatan luka, karena jika tidak, itu nanti ketika luka ini tidak dibersihkan dengan baik, maka jaringan-jaringan mati itu akan menghambat untuk proses penyembuhan begitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Oh ya, baik, untuk makanan yang Bapak mungkin bisa makan itu juga makanan-makanan yang tinggi protein, seperti itu juga makanan-makanan yang amis lah katakanlah seperti itu. Nah itu bisa mungkin Bapak konsumsi lebih banyak lagi sehingga itu akan membantu proses penyembuhannya. Mungkin cukup segitu Bapak, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah cukup ya Bapak. Baik Bapak, kalau begitu saya mohon izin untuk ke nurse station kembali ketika nanti Bapak membutuhkan bantuan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada lengan Bapak atau luka Bapak bisa menghubungi perawat dengan menekan tombol yang ada di samping back Bapak. Baik Bapak. Permisi ya Pak, saya benahi kembali. Mari Bapak. Baik, sekian video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.